Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya. Kerjaannya, studinya juga, karirnya juga teman-teman. Untuk kesempatan kali ini teman-teman, gua akan bermonolog lagi seperti biasa. Jadi selang-seling yang ada guestnya, yang ada tamunya, terus kadang-kadang gua juga akan bermonolog, akan lebih sering bermonolog karena rupanya beberapa komen dari kalian dan jawaban dari beberapa pertanyaan di Spotify udah lumayan ada. Jadi gua pengen merespon dari seluruh pertanyaan atau jawaban-jawaban yang ada di Spotify dari kalian teman-teman. Nah mungkin satunya lagi akan gua selingin juga yang program Maze-Maze yang gua bertiga bersama Yemi dan Marisa. Di sana kita ngobrol bertiga campur-campur antara Indonesia dan bahasa Jepang. Ya mungkin buat teman-teman yang sedang belajar bahasa Jepang, semoga bisa membantu. Jadi kalau native Jepang itu berbicara itu seperti apa, jadi kayak gitu. Dan mungkin teman-teman yang orang Jepang juga yang ingin belajar bahasa Indonesia juga mungkin akan cukup membantu mendengarkan Maze-Maze. Jadi dengerin juga ya teman-teman. Oke, kita akan masuk di beberapa jawaban dari pertanyaan di Spotify yang udah kalian bales. Jadi yang pertama ada di episode yang Barto kemarin, yang menjadi kurator seni di kota kecil Yamaguchi. Pertanyaannya adalah, menurut kalian apakah Jepang jauh lebih maju dalam mengembangkan seni budaya mereka jika dibandingkan dengan Indonesia? Jadi di sini ada jawaban dari Riftiaza Gestandi. Jadi dia nulis, ia setuju karena menurut saya Jepang merupakan salah satu negara yang sangat melestarikan seni budaya yang mereka miliki selama beratus-ratus tahun. Entah itu visual, musik tradisional, tari, dan sebagainya. Ya mungkin benar. Apalagi kalian juga tahulah seberapa besar industri anime, seberapa besar industri perfilmannya juga, musik, J-pop dan lain-lain, yang dimana yang membuktikan bahwa Jepang itu sukses dalam mengembangkan seni dan budayanya dia, mulai dari tradisional atau yang modern atau yang pop culture, itu tuh ketika dimana di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia ya teman-teman, di seluruh dunia itu banyak acara-acara kayak Jepangan juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman berpikir acara Jepangan atau Matsuri itu cuma ada di Indonesia, enggak juga teman-teman. Di Amerika juga ada, apalagi Anime Fest dan ya Comic-Con dan lain-lain, itu biasanya ada penggemar anime dan lain-lain gitu. Dan kadang-kadang mereka kayak mengundang salah satu mungkin seiyuu atau voice actress atau mungkin musisi juga untuk mengisi acara tersebut. Jadi ya memang kita tahu kayak K-pop itu sekarang lagi merajalela gitu. Tapi kalau kalian kalau kalian pengen bukti bahwa orang Jepang atau negara Jepang itu sukses membangun seni budaya mereka, ya kita lihat
berapa banyak festival Jepangan yang ada di seluruh dunia ini. Itu membuktikan bahwa banyak orang yang sangat mengikuti atau into dengan seni budaya, ya entah tradisional atau pop culture-nya Jepang. Oke, kita lanjut ke jawaban selanjutnya. Jadi ada di episode 11, turis bikin ulah di Jepang sudah biasa. Gimana menurut kalian, apakah wajar turis seperti itu karena dasar tidak tahu? Jadi di sini ada jawaban dari Lythik Beach ya. Seperti pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mungkin turis yang tidak tahu bisa jadi backpacker dan tanpa tour guide, sehingga tidak tahu jika dengan tour guide bermasalah berarti. Oh, maksudnya ya, gue cukup setuju dengan pernyataannya ya, dengan jawabannya, bahwa ya memang kemungkinan orang-orang yang kadangkala nggak menaati peraturan atau sedikit barbar lah turis gitu ya yang ada di Jepang itu biasanya ya antara dia pergi sendiri atau ya backpacker gitu loh, tanpa tour guide. Jadi kalaupun ada tour guide masih kayak gitu ya mungkin ada sedikit bermasalah gitu. Gue jadi ingat sebenarnya ada satu dulu banget, mungkin teman-teman ingatlah Jake Paul, atau ya gue nggak ingat Paul bersaudara yang mana gitu loh. Kalian tahu kan itu YouTuber gede di Amerika. Jadi ada satu pernah dia kena kasus di Jepang, kayak datang atau membuat video yang rusuh gitu di Jepang, onar dan lain-lain gitu. Faktanya adalah teman-teman, yang kalian mungkin nggak tahu atau mungkin kalian tahu, jadi sebenarnya dia datang ke Jepang tuh dengan tour guide atau orang yang mungkin ya istilahnya menerjemahkan kali ya. Dia meng-hire penerjemah juga gitu loh. Yang dimana ya pada akhirnya balik lagi ke orangnya. Mau dia ada tour guide-nya pun kalau memang dari sananya cuek dengan peraturan dan lain-lain ya sebenarnya percuma juga gitu. Gitu. Jadi ya benar. Jika dengan tour guide bermasalah berarti ya gitulah. Oke. Selanjutnya di episode 9 yang season 5, Jepang lebih maju 90 tahun dan akhirnya Oppenheimer rilis di Jepang. Di situ gua nanya, teman-teman setuju nggak kalau Jepang lebih maju 90 tahun dibandingkan Indonesia? Masih dari pendengar yang sama, jawabannya Lythik Beach. Setuju. Ada sebenarnya seperti vlog YouTuber Andriawan Pratikto yang membahas kemajuan Transum itu transportasi umum, oke. Khususnya kereta api. Semoga Indonesia dapat mencontoh keteraturan transportasi umum Jepang. Oke, salah. Gue intonasi baca gue salah. Ada benarnya gitu, maksudnya ada benarnya seperti vlog YouTuber Andriawan Pratikto. Sebenarnya gue belum lihat juga sih. Coba ntar gue cari YouTube-nya seperti apa. Karena ya memang kalau kalian dengerin ya episode yang itu, bahwa gue bercerita bagaimana sistem yang dibangun sistem transportasi umum yang dibangun di Jepang itu seperti apa, sekompleks apa, sedetail apa, sebagus apa sistemnya. Ya teknologi kan sebenarnya di dunia ini dengan adanya globalisasi, kayaknya teknologi itu tuh ya mirip-mirip lah, sama-sama lah.
infrastruktur dan lain-lain. Tapi yang susah adalah karena sistem yang dibangun lah yang biasanya membedakan, apalagi Jepang dan Indonesia ya. Ya teknologinya mirip-mirip, tapi sistem di Jepang atau sistem yang dibangun di Jepang tuh ya lebih advance dan lebih rapi. Jadi ya seperti itu. Ya semoga Indonesia bisa mencontoh lah dari Jepang. Jadi nggak cuma dapat keretanya doang atau project MRT-nya doang, tapi bisa belajar dari bagaimana orang Jepang bekerja gitu. Dari bagaimana ya teknologi itu dibangun. Dan tentunya yang patut kita tiru juga adalah bagaimana orang Jepang itu mampu atau disiplin dalam menjaga atau maintenance fasilitasnya tersebut gitu loh. Entah MRT-nya, stasiunnya dan lain-lain. Semoga Indonesia suatu saat bisa bakal punya transportasi yang nyaman kayak di Jepang. Oke. Kita akan masuk ke topik pembicaraan episode kini. Agak berat sepertinya karena gue tuh sebenarnya pengen mengeluarkan unek-unek di pikiran gue seperti itu, teman-teman. Jadi topik kali ini tuh sebenarnya unek-unek gue yang pengen banget gue keluarkan. Jadi apa yang gue rasakan, terus apa yang gue tahu, apa yang gue lihat, apa yang gue baca di berita-berita dan lain-lain itu kayak menjadi sebuah pertanyaan bagi gue. Apakah apa yang bakal terjadi jika, mungkin teman-teman udah tahu dari judulnya, apa yang akan kita lakukan orang-orang Indonesia di Jepang kalau perang dunia itu beneran bakal terjadi, teman-teman. Gimana? Jadi ya beberapa minggu lalu yang ngikutin teman-teman yang ngikutin gua di Instagram Net in Tokyo pasti udah lihat story yang pernah gua bikin yang nanya tentang gimana kalau perang dunia terjadi, kita yang di Jepang, kita yang tinggal di Jepang, bukan datang doang ya, kita yang punya kerjaan di Jepang, punya kehidupan di Jepang, meskipun bukan orang Jepang atau kita tetap orang Indonesia, itu tuh bakal gimana gitu loh. Apakah kita bakal tetap bertahan di Jepang, atau ya udah deh pulang gitu. Mungkin Indonesia bakal lebih aman karena ya meskipun sedikit spekulatif ya teman-teman, Jepang ini dekat banget dengan negara kontestan perang dunia, teman-teman. Setuju nggak? Atau teman-teman masih nggak tahu negara mana-mana aja? Udah tentu pertama ada Korea Utara, kurang dekat apa? Cuma dibatasi oleh Laut Korea itu yang antara Korea dan Jepang. Yang pasti ya kita tahu lah Cina dan Rusia gitu yang jadi Cina, Rusia, terus Korea Utara itu kan satu kubu, teman-teman. Kalau kalian merhatiin ya di peta politik dunia kayaknya sih ya yang bakal kalau perang ya yang bakal diserang duluan itu gue yakin Korea Selatan dulu sih, ditambah Korea Utara punya sentimen tersendiri dengan Korea Selatan yang sampai sekarang juga nggak bisa menyatu-nyatu, yang satunya teknologinya advance, yang satu jor-joran banget dengan militernya. Ya udah terlihat lah bahwa Korea Utara itu tuh sangat siap, teman-teman, buat perang. Jadi justru bisa jadi itulah yang dinanti-nanti oleh orang Korea Utara gitu. Obviously gitu loh, kalau ya yang bakal keserang duluan sih kayaknya Korea Selatan ya. Dan kalau Korea Utara ngambil Korea Selatan, Cina nyerang apa duluan?
Taiwan mungkin. Ini juga punya sejarah panjang. Ya, yang mungkin tahu bahwa perselisihan antara Partai Komunis dulu dengan Partai Republik mungkin ya, Partai Demokrat itu, yang dimana akhirnya perang saudara itu dimenangkan Partai Komunis Cina dan Partai Demokrat atau Republik itu, Kuomintang itu lari tuh ke Taiwan gitu dan mendirikan negaranya sendiri seperti itu ya. Kayaknya Korea Utara nyaplok Korea Selatan dulu, Cina kebetulan Taiwan, barulah Jepang menjadi target selanjutnya. Meskipun kalau kita sering lihat berita di yang berseliweran lah di internet dan lain-lain gitu loh. Beberapa kali Korea Utara itu kayak udah mencoba ngetes misilnya dia, teman-teman. Yang dimana ya elah kalau cuma Jepang doang mah nyampe tuh misil. Dia itu kan menggadang-gadang misilnya itu bahkan bisa sampai ke benua Amerika gitu loh. Nah sekarang Jepang cuma di sekitaran situ doang ya pasti nyampe ya, meskipun gue sih yakin kayaknya sih Korea Selatan duluan lah yang gue bukan mendoakan ya teman-teman, ini tuh kayak mengasumsikan melihat dari melihat perpetaan politik, peta perpolitikan di dunia itu siapa kubu siapa gitu, ini kubu siapa gitu, kira-kira yang punya sentimen dengan siapa gitu ya kita coba berimajinasi sedikit gitu. Mungkin teman-teman pasti adalah yang berpikir enggak lah, nggak bakal perang gitu ya. Gue sih berharap gitu ya teman-teman, tapi kalau kita memperhatikan perpolitikan dunia sekarang ya udah mulai senggol-senggolan nih gitu loh. Terlebih kemarin beberapa waktu lalu kan Iran udah mulai tuh meluncurkan misil ke arah Israel, yang dimana Israel bilang belum sampai misilnya karena udah di-intercept duluan, tidak ada damage, tidak ada yang hancur dari kubu Israel. Yang dimana sebenarnya misil itu adalah, kalau dari keterangan pihak Irannya, adalah sebuah tindakan balasan dari hancurnya kedutaan Iran di Syria oleh misil Israel. Jadi dia itu ya kayak sebuah serangan balasan lah gitu lah teman-teman. Dan gue sih nggak tahu ya, gue cukup yakin lagi kalau pun perang dunia itu bakal terjadi, itu tuh kayaknya mulainya bisa-bisa jadi mulainya bisa-bisa dari Timur Tengah teman. Gila, banyak banget konflik di Timur Tengah. Amerika ikut turun tangan, Iran ikut turun tangan, Iran di-backingin sama Cina dan Rusia. Dan ya kalau kita memperhatikan di Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah itu, kalian pasti bisa membayangkan bahwa negara ini tuh kubunya siapa, negara ini tuh kubunya siapa, yang dimana kalau perang dia bakal satu kubu, yang ini kubu sama ini dan lain-lain gitu loh. Padahal ya negara-negara Arab yang di Timur Tengah itu tuh mereka sedang lagi kaya-kayanya teman-teman. Kalau kalian tahu ya, kalau kalian perhatiin kayak Uni Emirat Arab, Qatar, terus Saudi Arabia, itu tuh mereka negara-negara yang lagi kaya-kayanya gitu. Orang lagi kaya-kayanya tiba-tiba perang. Kasihan banget. Baru mulai merasakan kemajuan negara dan merasakan kekayaan negara itu, tiba-tiba perang deh. Atau jangan-jangan karena
nggak menginginkan terjadinya perang, negara ya mostly negara-negara yang apa itu, yang kaya itu kan suka diem-diem aja gitu. Kalau ada terjadi sesuatu di Timur Tengah gitu. Dan sebenarnya beberapa ya gara-gara gue mikir ini tiba-tiba gue menemukan sebuah video sebenarnya teman-teman. Jadi gara-gara nonton video ini, jadi video mungkin beberapa teman-teman ada yang kenal. Jadi ada apa namanya ekonom dari Amerika namanya Ray Dalio. Jadi Ray Dalio itu punya ya sebenarnya banyak lah dia menjelaskan tentang ekonomi, tentang prinsipal apalah yang dia jual itu. Dan dia itu beberapa waktu yang lalu, gue lupa deh, pokoknya video terbarunya dia kayaknya, yaitu sebenarnya untuk mempromosikan bukunya, tapi ini itu kayak menjelaskan secara singkat gitu. Jadi nama videonya Changing World Order. Jadi kalau teman-teman penasaran tentang apa videonya, kenapa gue bisa sampai berpikir kayak gini tentang perang dan lain-lain, coba nonton videonya. Karena video bagus lah sebenarnya. Kayak dia itu memprediksi, jadi garis besarnya dia itu memprediksi negara-negara mana aja atau negara yang mana yang nextnya itu bakal menjadi negara yang mimpin dunia sekarang gitu, mimpin dunia nanti gitu. Kalau sekarang kan yang mimpin Amerika. Nah, rupanya di dalam video itu dia menjelaskan itu adalah sebuah siklus teman-teman. Jadi ya tonton deh coba, nanti kalian bakal tahu maksud gua tuh apa. Jadi ini tuh kayak sebuah siklus di mana yang memimpin dunia, negara yang memimpin dunia itu berganti terus gitu. Karena ada siklusnya, mulai dari mereka bertumbuh, terus mereka menguasai dunia, atau dia menang perang, terus menguasai apa namanya trade itu apa, penjualan apa ya jual beli lah. Aduh gue pusing, bahasa Indonesia nggak nemu. Ya jual beli di trading di dunia itu. Nah dari situ untuk menjaga eksistensinya dia banyak bikin militer buat menjaga itu dan lain-lain. Nah gue yakin ketika kalian nonton video itu bakal kaget bahwa sebenarnya ketika pertama kali Belanda itu menjajah Indonesia, teman-teman, saat itu rupanya Belanda itu sedang memimpin dunia. Makanya banyak militernya. Ya meskipun itu kan militer itu kan untuk menjaga keamanannya VOC kan, atau perusahaan tertua milik Belanda. Nah dari situ dia apa ya namanya, pada saat itu Belanda itu memegang kepemimpinan dunia gitu, dengan akhirnya karena dia memimpin dunia itu, currency-nya duit yang paling kuat itu, mata uang yang paling kuat itu punyanya dia. Sampai pada akhirnya dia dikalahin sama Inggris. Nah, makanya Belanda itu runtuh, Inggris naik. Di mana saat itu Inggris banyak menjajah negara-negara kayak ya Malaysia, terus Singapura, Australia, terus ada India dan lain-lain gitu. Dengan siklus yang sama, akhirnya tergantikanlah Inggris karena kalah perang, bukan kalah perang ya. Ya Inggrisnya tuh nggak bisa menang perang di Perang Dunia Kedua. Yang akhirnya menggantikan adalah ya seperti kalian tahu sekarang negara Amerika Serikat. Yang akhirnya Amerika Serikat lah yang memimpin ekonomi dunia sekarang gitu loh. Ya
Yang di mana ya? Jadi kalau di video itu tuh ketika negara itu udah mulai ngeluarin duitnya besar-besaran buat militer, dan udah mulai ada negara kontestannya. Nah, ini kuncinya teman-teman. Negara kontestannya itulah yang nantinya akan menggulingkan Amerika dan dia naik jadi negara paling kuat di dunia gitu. Meskipun ya bisa dari proses perang kayak perang dunia atau dari proses ya damai, tapi ya akhirnya Amerika jatuh. Nah, kalian tahu kan siapa negara kontestannya? Ya negara ya udah pasti negara yang menduduki nomor 2 ekonomi terkuat di dunia sekarang gitu. Kalian tahu lah, nggak perlu gua sebutin. Dan gimana? Kurang dekat apa negaranya dengan Jepang? Jadi itu tuh cukup membuat gua berpikir juga ya sebagai orang Indonesia yang tinggal di Jepang gitu loh. Karena pasti ketika beneran terjadi perang akan berdampak dengan kehidupan kita yang ada di Jepang. Buat yang nggak tahu nih, jadi seperti yang gue bilang sebelumnya, Amerika tuh sekarang lagi keluar duit banyak banget teman-teman. Nggak terhitung itu tuh anggaran militer Indonesia mah ya nggak kayak cuma upil doang, cuma semut doang, cuma pasir doang. Kalau dibandingin biaya yang dikeluarkan Amerika buat militernya gitu, ya sudah tentu untuk menjaga kekuasaan atau kepemimpinannya dia sekarang gitu. Kalau dihitung di Korea Selatan mereka punya base, di Jepang udah rahasia umum dia punya base, di negara Arab juga ada base-nya, dan di mana-mana lah pokoknya teman-teman. Kalian nggak bisa bayangkan kan, bisa dibayangkan gitu maksudnya berapa anggaran yang dihabiskan oleh Amerika itu demi menjaga teritori mereka dalam berniaga gitu. Jadi sebenarnya gue sendiri juga nggak tahu lah pastinya berapa angkanya. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri. Dan mungkin kaget kali ya, rupanya Amerika segitu besarnya ngeluarin duit buat mengoperasikan militernya dia di seluruh dunia. Kalau kalian pikir Korea Selatan itu bisa nahan Korea Utara, ya bisa mungkin, tapi gimana ya? Jadi Korea Utara itu kan pasti di-backingin sama Rusia, Cina, ya kan? Dan untungnya Korea Selatan itu punya militer, Jepang tidak gitu. Dan udah pasti dong, karena di situ ada base militernya Amerika. Udah pasti Korea Selatan bakal dibantu sama Amerika. Dengan base-nya yang tersebar di seluruh Korea, yang di Jepang juga ada. Kalau Jepang sih, oh ya, Jepang itu kalau kalian tahu, Jepang nggak punya militer teman-teman, nggak punya tentara. Ada sih sebenarnya kayak angkatan udaranya, tapi biasanya militer di Jepang itu fungsinya bukan buat bertahan, tapi buat membantu ketika ada terjadi bencana alam teman-teman. Jadi intinya Jepang itu ya udah sangat bergantung, kalau diserang ya bergantung sama Amerika. Jadi sebenarnya kalau terjadi perang beneran ya kita tinggal nunggu aja sih seberapa kuat Amerika itu nahan Cina, Jepang, Korea Utara.
Cina, Rusia, Korea Utara. Mungkin ya seperti gue bilang tadi, Korea Selatan duluan yang digempur, kalah mundur ke Jepang digempur. Ya intinya kita bakal lihat seberapa, ya kita nunggu aja seberapa kuat Amerika nahan serangannya mereka gitu. Karena kalau tiba-tiba penduduk Jepang disuruh ikut perang sih, gue yakin mereka nggak bakal mau ya. Secara hidupnya mereka tuh udah damai, udah enak. Malah disuruh perang. Gue sendiri juga gimana ya. Dan lagian ya, buat teman-teman yang nggak tahu, di Jepang itu kan banyak yang punya sentimen terhadap Amerika juga, teman-teman. Gue sendiri juga nggak yakin bahwa apalagi orang-orang yang di sekitar military base-nya yang ada di Jepang ya, itu apakah mereka suka dengan Amerika sih? Gue nggak yakin mereka suka gitu loh. Apalagi kemarin barusan gue baru baca berita juga. Jadi Gubernur Okinawa itu tuh berstatement atau mengomentari dari aktivitas duta besar Amerika yang memantau atau pergi ke pulau terluar dari Okinawa atau dari Jepang kalau dari selatan ya. Yang dimana pulau itu tuh cuma sekitar 100 km dari Taiwan, teman-teman. Tahu kan maksudnya gimana? Tujuannya apa? Ngapain coba duta besar Amerika tiba-tiba berkunjung ke pulau yang gak jelas terluar? Cuma gara-gara dekat dengan pulau itu, dekat dengan Taiwan. Kenapa coba? Yang dimana dikritik lagi sama dia, ya itulah. Ini menggambarkan bahwa orang Jepang sendiri tuh punya sentimen terhadap militer Amerika gitu. Jadi dia berstatement, si duta besar Amerika itu pergi ke pulau itu menggunakan pesawat militer, dan dia itu perginya menggunakan bandara komersil, teman-teman. Jadi sebenarnya itu adalah bandara milik Jepang. Mungkin yang di bandara yang ada di Okinawa ya, milik Jepang, digunakan untuk keperluan militer. Jadi ya kena kritik lah. Intinya gue nggak tahu, kayaknya paling vokal sentimen terhadap militer Jepang itu tuh di Okinawa. Mungkin di daerah Tokyo ataupun Yokohama juga ada sentimen-sentimen gitu juga ya, teman-teman. Tapi gue sangat nggak yakin bahwa bahwa orang Jepang itu suka dengan militer Amerika ya. Yang dimana kalaupun terjadi perang, pasti yang mempertahankan itu kan yang mempertahankan teritori kan pasti militer Amerika kan, karena base Amerika tuh ada di Jepang gitu loh. Secara sentimen sendiri juga nggak terlalu suka, mungkin kayaknya nggak terlalu suka sih ya. Apalagi disuruh perang, pasti mereka orang-orang Jepang sih ya nggak bakal mau lah. Ya jadi pada intinya adalah ketika benar-benar bakal terjadi perang, ya kita tinggal nunggu aja seberapa kuat duit Amerika membiayai seluruh base militernya dia di seluruh dunia itu. Pas banget ya sebenarnya, kemarin tuh baru ngobrol juga sama teman. Kayak kita membayangkan gimana yang bakal terjadi ketika ini beneran jadi perang gitu. Terus dia bilang, ya kemungkinan biasanya kalau terjadi perang, semua trade atau trading dunia itu bakal ditutup. Jadi ketika terjadi perang itu yang paling penting adalah seberapa kuat sebuah negara itu
menyediakan logistik makanan buat kehidupan, air dan lain-lain itu buat seluruh rakyatnya teman-teman. Yang dimana ya kalian tahu Jepang sangat bergantung dengan impor. Gua sih nggak yakin ketika perdagangan dunia itu ditutup itu bakal bisa bertahan sih Jepang. Gua yakin bakal nyerah-nyerah aja sih Jepang kayak gitu. Apakah membelot ke kubu Cina atau blok Cina itu bakal membantu teman-teman? Yang di mana ya teman-teman? Mungkin kalian nggak tahu. Gini-gini, ya meskipun Indonesia biasa dan nggak terlalu kuat paspornya, mungkin gini-gini Indonesia itu punya hubungan diplomatis yang cukup baik dengan Korea Utara loh teman-teman. Jadi ketika benar terjadi perang terus diserang, saya Indonesia, mungkin akan jauh lebih dihargai gitu ketimbang orang Jepangnya sendiri, di mana mereka pasti punya sentimen kan dengan orang Jepang karena dulunya orang Jepang pernah menjajah mereka, sedangkan Korea Utara, Soeharto dan dulu pemimpin Korea Utara tuh temenan, dan kita juga punya kedutaan besar sebenarnya di Korea Utara, gitu. Jadi gimana teman-teman? Coba deh, menurut kalian apakah beneran nih bakal terjadi perang atau enggak? Terus menurut kalian juga kira-kira stance-nya Indonesia tuh seperti apa ya nantinya ketika bakal beneran terjadi perang? Coba jawab, silahkan jawab pertanyaan itu, bisa tulis komentar di Instagram juga boleh, atau nanti gua buat sebuah pertanyaan di Spotify jadi teman-teman bisa langsung balas di pertanyaan itu. Ya, oke lah. Semoga dunia ini baik-baik aja teman-teman. Semoga itu cuma ketakutan gua aja gitu. Dan bakal tetap damai-damai aja meskipun kemungkinan besar changing old world order itu bakal terjadi, dimana kita udah tahu lah Amerika udah banyak ngeluarin duit buat militer, sedangkan posisi mereka nya terancam, mereka juga udah ogah-ogahan mendukung Israel dan ya gitulah, udah mulai goyah lah, sedangkan si itu melejit terus gitu. Apakah kita saatnya untuk buat menimbun mata uang mereka? Karena gue yakin ketika mereka jadi di atas akan menggantikan dolar Amerika. Siap-siap aja. Oke, mungkin sekian dulu buat episode kali ini teman-teman. Jangan lupa juga follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo. Di sana biasanya gue bakal berbagi informasi yang berkaitan tentang podcast ini atau hal-hal yang berkaitan tentang Jepang teman-teman. Dan teman-teman juga bisa kunjungi langsung di website www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gue tulis, ada foto-foto juga, dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast mulai yang dari awal sampai yang paling baru sekarang. Semuanya ada di www.nightintokyo.com. Boleh juga teman-teman bisa kasih rate-nya di Spotify biar rate-nya nambah, ya kasih bintang ya enggak, ya meskipun enggak harus 5 tapi ya jangan jelek amat gitu. Biar rame, biar makin banyak yang dengerin dan ya happy gitu. Oke, sekian dulu buat episode kali ini. Terima kasih lagi buat teman-teman yang udah setia dengerin Night in Tokyo. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi di episode Night in Tokyo selanjutnya. Bye-bye.